Salah satunya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan
Sholawat dan kirim salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca umul kita suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan wasiatnya suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan jalan keluar dalam setiap kesulitan permasalahan hidup yang kita hadapi. Dan kita doakan pula kepada saudara kita, jamaah kita yang sekarang terbaring sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan lahir dan batin. Dan kepada kita semua, semoga dengan keberkahan dan wasilahnya suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, berkah keturunan yang saleh dan salihah, dan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Fikirkan niat al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali ngaji kita tentang kelembutan hati, tarbiyah benak, pengendalian jiwa, pendidikan hati. Nafa'ana Allahu bihi
setelah sahabat, beliau mengatakan al-ilmu dalilul amal. Adapun ilmu dalilul amal itu adalah petunjuknya amal. Imam Yahya bin Mu'adz al-Razi memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu dalil, penunjuk, penuntun bagi amal. Jadi pesannya Bapak Ibu, mari kita sama-sama sebelum kita beramal, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, awalnya kita landasi, kita lengkapi dengan ilmu. Karena ilmu ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah merupakan sangat rukun penunjang amal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contohnya kalau kita beramal tanpa adanya ilmu berantakan. Kita mau naik kendaraan, contoh naik mobil, nyupir, tapi kalau nggak tahu ilmunya, mana gas, mana rem, mana kopling, naik mobil main injek aja itu gas, kira-kira apa yang terjadi? Berantakan. Itu ilustrasi sederhana. Tapi kalau kita mengendarai mobil, maka ilmu tahu mana itu gas, mana itu rem, mana itu kopling, dan apa itu fungsinya, maka insya Allah menjalankan kendaraan itu selamat. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka ada ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah penunjuk, penuntunnya amal. Kata kiai kita nih, kata imam kita, mursyiduhu wa kasyifuhu. Mursyiduhu, bahwa ilmu itu adalah pembimbingnya amal. Ilmu itu adalah penuntunnya amal. Wa kasyifuhu, dan sebagai penyingkap banyak yang tidak kita ketahui, banyak rahasia, banyak yang tersembunyi, banyak yang tidak terlihat. Nah, untuk mengungkap, menyingkap takdir-takdir itu adalah dengan ilmu. Al-ilmu dalilul amal. Maka fala yujadu, maka tidak akan ditemukan, tidak akan didapat al-amalu, amal tersebut, amal produktif, illa bidunil ilmi, tanpa adanya ilmu. Dan tidak bisa didapatkan, tidak bisa ditemukan amal itu tanpa adanya ilmu. Karena ilmu ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk mengukur, untuk menilai benar salah, manfaat madarat, itu ilmu. Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, harus didasari dengan ilmu, termasuk dalam amalan ibadah, ibadah makhluk, ibadah ghairul makhluk. Dalam ilmu kita dasar, ilmu kita lengkapi, ilmu kita asas. Dalam beribadah, salah satu syaratnya sholat itu diterima, kita harus tahu apa al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui tentang maksudnya waktu sholat, kapan
ilmu, ya keputusan itu menjadi ngawur. Ngawur. Itu ada ungkapan dari kitab Jubat Syekh Imam Ibnu Ruslan. Ada ungkapan wa kullu ya'malu wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun. Laku kalau siapa saja atau siapa yang beramal beraktivitas yang bekerja tanpa didasari ilmu, maka amalnya pekerjaannya mardudah. Mardud percuma itu kalau bahasa kita adalah ngawur. Ngawur. Maka usikum wa nafsi Allah. Mari kita beramal, awal amal itu dasari amal itu dengan ilmu, lengkapi dengan ilmu al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah penuntun petunjuk terhadap amal. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Faman kana yarju, maka barang siapa yarju berharap bertemu liqa rabbih, pertemuan dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, maka syaratnya falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal baik, beramal saleh. Dan dasarnya amal soleh, amal baik itu diterima ilmu. Sholat subuh harus tahu syarat dan rukun. Apapun aktivitas itu, amal itu tidak hanya kaitan ibadah, dasarnya dengan ilmu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana. Al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah petunjuknya amal. Yang kedua, nasihat Imam Ar-Razi, Mu'ad Ar-Razi, apa? Wal fahmu wi'aul ilmi. Dan adapun pemahaman, wi'aul ilmi itu wadahnya ilmu. Wadahnya ilmu. Apa bedanya ilmu dengan pemahaman? Sobat, apa perbedaan ilmu dan pemahaman? Pemahaman ini adalah wadahnya ilmu. Apa perbedaan pemahaman dengan ilmu? Al-fahmu ma bainal ilmi wal fahmi. Apa perbedaan antara ilmu dan pemahaman? Perbedaannya yang pertama dari akar kata itu berbeda. Kalau ilmu dari kata alima ya'lam, kalau al-fahmu dari kata fahima ya'lam. Yang kedua, ilmu itu identiknya kepada informasi, kepada sifatnya teori, kepada sifatnya pengetahuan ilmu. Dan pemahaman ini lebih condong kepada implementasi, bagaimana kemampuan seseorang dalam memahami makna fakta, data, dan lafaz. Jadi ilmu itu turunannya adalah pemahaman. Jadi Bapak Ibu yang
ilmu itu dengan pemahaman. Apa pemahaman itu? Menggambarkan makna lafaz, menggambarkan makna kata, makna dari ilmu informasi itu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, contoh kayak lafaz kereta. Ketika ditanya sampai ke komplek nunggang kereta, kamu kesini naik apa? Naik kereta. Makna kereta, satu kata kereta. Kalau kereta dimaknai dengan orang yang dari Jawa, apa itu kereta? Ya kereta api. Kalau kereta dimaknai oleh orang Medan, apa itu kereta? Sepeda apa? Mobil. Kalau datang ke sini apa? Mobil berarti. Maknanya sama, maknanya satu kereta, tapi maknanya itu memahami dari makna itu namanya alfah. Satu lagi makna kodok. Kodok atau orang Jakarta, apa itu kodok? Sebuah binatang amfibi, binatang reptil kata orang Betawi Jakarta. Tapi kalau kodok kata orang Sunda, apa itu? Mengambil sesuatu dalam jiwa, itu namanya kodok. Nah, tasawur menggambarkan makna lafaz itu pemahaman kodok. Maka usikum manasi bitaqwallah al-fahmu wi'aul ilmi. Bahwa pemahaman itu adalah merupakan wadahnya ilmu. Jadi berilmu kita tingkatkan. Tidak cukup dengan berilmu, kita tingkatkan dengan pemahaman. Dan ketika kita memahami, sangat berpotensi berbeda di dalam memahami itu. Maka pesannya adalah yuk kita sama-sama perluas pemahaman kita, tidak hanya sebatas pemahaman kita, pun kita harus bisa memahami pemahaman orang lain. Perluas pemahaman kita supaya kita luas, tidak terbatas dengan pemahaman kita, dan kita pun harus bisa penting memahami apa yang dipahami orang lain. Al-fahmu wi'aul ilmi. Pemahaman itu adalah tempatnya, wadahnya ilmu, dan tidak bisa didapatkan ilmu itu kecuali dengan tasawur, penggambaran makna lafaz itu. Lafaznya sama, tapi memahaminya bisa berbeda. Contoh dalam ayat Al-Quran tentang sedikit tentang fikih, memahami ayat Al-Quran surat Al-Maidah tentang ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak melakukan sholat dan kalian dalam keadaan berhadas, maka ambillah berwudu. Apa? Basiru wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajah kalian disertainya dan tangan kalian sampai ke dua siku. Kemudian apa ayatnya? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Satu ayat wamsahu biru'usikum. Pertama kan membasuh wajah dibandingnya. Yang kedua membasuh tangan sampai kedua siku. Yang ketiga ayat itu mengatakan wamsahu, usaplah kepala kalian biru'usikum. Gimana mengusap kepalanya? Ayatnya sama apa? Ilmunya sama, informasinya sama, lafaznya sama, tapi pula apa? Dalam memahami ini berapa?
ngambil air, berarti dia begini. Harus begitu. Jadi kalau udah pakai itu menurut pendapat yang pertama bahasa dari kata bis saja terdapat biru usaplah kepala kalian di mana semuanya kepala diusap terkena ada yang memaknai bak itu dengan air bakti sebagian saja, separuhnya saja. Makna bak ulama menjadi usaplah kepala kalian sebagian saja, sebagian kepala. Dari pendapat mata hukum ada seperti begini sah. Maknanya sama biru siku. Ada yang ketiga memaknai biru siku dengan wakil yosaf. Apa yosaf itu? Pendapat ulama yang ketiga mengusap kepala dengan makna memahami bakat biru yosaf. Jadi pendapat yang ketiga mengusap kepala itu seperti di tangan ini. Tangan kaki, kaki kepala. Kira-kira seberapa tangan itu? Ini kayaknya setengah, separuh, apa semua ditaruh ini. Kalau kita tangan kita, maka bikil ini tangan kita yang kami segini, kemudian kita di kepala. Ini kira-kira maknanya apa nih? Setengah, separuh, apa semua? Apa sepertiga? Nah, maka bikil itu sepertiga dari kepala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah ini untuk menekankan tadi ilmu wal fahmu, ilmu dan pemahaman. Ilmu itu ya sifatnya statis, tapi pemahaman dinamis. Maka ketika kita memahami, bisa saja itu mungkin timbulnya perbedaan. Al-fahmu ilmu bahwa pemahaman itu adalah wadahnya ilmu. Pesannya kan, yuk sama-sama kita perluas pemahaman kita, karena tidak cukup hanya berilmu saja, kita tingkatkan dengan memahami agar supaya kita lebih luas lagi dan kita patut memahami apa yang dipahami oleh orang lain. Al-ilmu al-fahmu wi'a'ul ilmi yang kedua. Yang ketiga al-aqlu qaidun lil khairi, dan apapun apa nasihat yang ketiga qaidun lil khair. Pemimpin akal itu adalah pemimpin penanggung jawab kebaikan-kebaikan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akal adalah petunjuk pemimpin penanggung jawab kepada kebaikan-kebaikan amilul lahu, yang menuntun, yang membimbing terhadap kebaikan-kebaikan. Karena akal ini membantu manusia dalam mengukur, menilai baik dan buruk, mengukur, menilai manfaat dan madarat. Akal ini potensinya mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana yang tidak salah, mana madarat, mana manfaat. Maka pesannya gunakan akal. Tidak
tidak ditemukan kebaikan illa bi'aqli da'i ilallah, kecuali dengan akal yang mengarah kepada kebaikan. Akal pikiran, akal yang sehat, pemimpinnya terhadap kebaikan dan kebaikan. Ada sebuah perumpamaan, ad-dinu wal aql, agama itu adalah akal. Wa laisa din liman la aqla, dan tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Karena di dalam agama syarat yang mukallaf, orang yang terkena beban taklif. Apa itu taklif? Yang terkena beban hukum syariat, yang terkena hukum agama, syaratnya adalah salah satunya adalah akil, balik, berakal, berpikiran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau beragama, mengamalkan agama, tidak menggunakan akal, ngawur, berantakan. Kalau beragama tidak berakal, ngawur, berantakan itu. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, saya lupa ayatnya, ngomong ayatnya. Pernah dibaca di dalam surat An-Nisa, apa Allah berfirman? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayat. Hei orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengetahui apa yang kamu ucapkan. Di dalam agama, akal itu menjadi alat untuk memahami apa yang diucapkan. Maka akal, ad-dinu wal aql, agama itu adalah akal. Artinya mari untuk menguji kebenaran agama gunakan akal, atau untuk meningkatkan kesadaran kita dalam beragama, yuk gunakan akal. Akal pikiran, ad-dinu wal aql. Al-aqlu qaidun lil khair. Akal itu adalah pemimpin, penunjang, penanggung jawab kepada kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiga itu subhanallah, kalau implementasikan dalam kehidupan kita luar biasa. Yang pertama, al-ilmu dalilul aman. Ilmu itu adalah petunjuknya aman. Apa? Yuk, jangan berhenti belajar. Yang kedua, al-fahmu wi'a'ul ilmi. Pemahaman itu adalah wadahnya ilmu. Yuk, jangan cukup hanya berilmu, tingkatkan itu dengan pemahaman. Rajin belajar, tuntut ilmu penting untuk mendapatkan ilmu. Subhanallah, agama mengapresiasi orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu. Subhanallah, ini hadir begini di majelis ilmu, Allah apresiasi, agama apresiasi luar biasa. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, motivasi kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud salah satu ulama besar dari kalangan sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu semuanya ulama. Nah, salah satu ulama besar setelah ulama yang bernama Ibnu Abbas adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjadi ulama besar di kalangan sahabat berkata
fi majalisil ilm. Dudukmu di majelis ilmu saat, dudukmu sewaktu di majelis ilmu, duduk doang, tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, nggak ada yang dicatat, duduk doang di majelis ilmu. Masya Allah. Mau duduknya seperti apa terserah, yang penting duduk. Mau duduknya sambil silang, mau duduknya sambil bronjol, mau duduknya sambil nyender, yang penting duduk atau duduknya sambil busuk ya. Yang penting duduk di majelis ilmu itu khairul lana. Lebih baik dari membebaskan seribu budak. Dulu ada budak manusia kan diperjualbelikan mahal. Harga satu budak ada sampai harga 100 juta. Ada yang 50 ekor orang, satu budak mahal satu budak. Seperti kamu membebaskan seribu budak. Diapresiasi oleh agama karena al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah penuntun pembimbingnya amal. Apapun amal itu landasi, lengkapi dengan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hanya berilmu tingkatkan dengan pemahaman. Al-fahmu bi'a'ul ilmi, pemahaman itu wadahnya ilmu yang ketiga, gunakan yang Allah berikan kepada kita anugerah, yang Allah berikan kepada kita yang terbesar di antaranya Allah berikan kepada kita untuk menilai daunnya akal. Maka jaga akal kita yang Allah berikan kita. Maka salah satu maqasid syariah, tujuan dari syariat yang Allah berikan kepada kita, salah satu tujuannya apa? Hibdul akli, untuk menjaga akal. Maka Allah larang di dalam Al-Quran, jangan mabuk. Karena kalau mabuk akan merusak amal-amal. Jangan mendekat-dekati sholat kalau kamu lagi mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu baca. Al-hawa markabun lidhunub. Adapun hawa nafsu, hawa nafsu, apa itu hawa nafsu? Al-asahwat, kata guru kita, hawa nafsu itu adalah sahwat. Apa itu sahwat? Keinginan, kemauan. Markabun itu adalah kendaraan lidhunub, kendaraan dosa. Aisu safinatuhu, lah bagaikan seperti perahu bagi dosa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa itu ada fasilitasnya, ada sarana-sarana. Dosa itu muncul karena ada fasilitas, ada sarana, dan fasilitas-fasilitas itu ada di dalam diri kita. Apa fasilitasnya? Sarananya kendaraan dosa itu apa? Hawa nafsu syahwat menjadi fasilitas, sarananya dosa. Artinya dosa itu tidak akan muncul kalau fasilitas-fasilitasnya tidak ada. Kalau kendaraannya itu tidak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diumpamakan seperti itu. Maka tidak akan dinamakan, tidak akan dinamakan ad-dunub ila alal hawa. Tidak akan muncul itu dosa kecuali adanya fasilitas hawa nafsu syahwat, keinginan. Syahwat ini keinginan sudah ada, sudah kita lahir, keinginan, kemauan sudah ada. Dan ini potensinya mengajak kepada perbuatan buruk, mengajak kepada perbuatan jahat. Inna nafsa la ammarun
bisu sesungguhnya nafsu lima syahwat ini selalu memerintahkan mengajak bisu kepada keburukan nafsu amarah. Maka fasilitas itu bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Karena kata ulama memberikan ilustrasi syahwat itu bagaikan anjing galak yang melihat. Nah, untuk bisa menjinakkan anjing galak itu yang liar itu harus pakai apa? Pakai pawang. Buaya harus pakai pawang. Harimau supaya kulut. Kalau yang main di Ancol kan ada atraksi binatang. Ada yang ikan apa ikan anjing laut bisa terbuka, bisa masukin bola ke jaring. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Karena ada pawang. Itu diumpamakan kata ulama syahwat seperti anjing galak yang liar yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa, kendalakannya dosa. Maka supaya liar ini menjadi tidak, gunakan pawangnya. Apa pawangnya itu? Al-Quran, ilmu, hadis, al-fahmu, dan pemahaman ulama. Mujahadah ulama. Masya Allah. Kalau Bapak mengikuti syahwat nafsu lima, hadir begini berat. Ketika tadi puasa kita kata Allah Akbar, suara terdengar memasuki ventilasi udara lupa. Asal berbangun ini, alhamdulillah. Apa maksudnya? Nanti baru satu jam loh. Kita ambil selimut, tarik lagi coy, dan begitu. Perjuangan apa bisa datang ke sini? Siapa sih yang bawa pengajiannya? Ya, masa bisa bawa datang ke sini. Tarik lagi aja akan ngopi katanya. Itu kata maksud begitu. Tapi mujahadah, awal usaha mujahadah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus dijinakan sehingga nafsu ini menjadi apa? Nafsu yang tunduk, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu mogok madinah. Ini kan sahabat hadir di sini. Ada kemauan kita hadir di sini. Ada keinginan untuk majelis ilmu. Ini nafsu sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sini maklum, sama-sama kita berjuang belajar al-fakir pun seperti itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah al-hamd. Maka
ketiga, karena kekayaannya itu lebih memilih hidup biasa karena takut gak sanggup dengan negatifnya harta itu, karena diselendangnya kalau orang semua tahu ke situ akan lebih memilih untuk tidak kaya. Ada yang mata yang lebih memilih karena peluang untuk menjadi orang yang lebih banyak kebaikan dengan kekayaan, maka dia pilih kekayaan. Ini bangun masjid kalau katanya nggak jadi, Pak. Kalau nggak ada orang yang berani, orang yang punya hartanya banyak, orang yang kaya nggak ada masjid ini pertanyaan kembali kepada diri kita bagaimana menyikapi harta. Ini sebagai pengingat renungan kata beliau, harta itu bisa membuat orang menjadi soleh, bahkan sebaliknya dengan kekayaan harta itu bisa menjadi orang saleh. Di dalam Al-Quran, coba lihat nanti di surat Al-Qasas, orang yang kaya luar biasa digambarkan kekayaannya, kunci gudangnya banyak sampai dibawa oleh orang-orang yang berbadan kata, saking banyaknya besarnya kunci gudang. Itu bukan kunci gudangnya, Pak, kunci gudang harta. Ya wajar aja karena dulu nggak ada bank, dulu nggak ada ATM kan gitu. Luar biasa. Ketika datang memberikan masalah orang itu dengan Nabi Musa itu diterangkan dalam riwayat salah satu pendapat bahwa orang salah satu masih ada mantra, ingatkan tuh kamu tanggal keluarkan tuh bersama infaknya, bersama pesennya tuh dari harta apabila orang urun utitu min ilmi, apa yang aku miliki semuanya, kekayaan harta semuanya hasil dari kepintaran saya, hasil dari kecerdasan saya, menyandarkan kepada kepintaran usahanya. Nah, ini sombong, Pak, yang disebut dalam agama farihin, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan dirinya, orang yang sombong. Apa? Allah binasakan hartanya dirinya. Dan ini hampir senapas dengan kisah di dalam surah Al-Kahfi. Coba nanti lihat kisah, sama persis kisahnya. Ada dua orang CS, si A sama si B, dua orang CS bertahan. Cuma si B ini, Pak, diberikan oleh Allah ujian dengan harta yang melimpah, diberikan dua kebun yang bagus-bagus, indah-indah, tanamannya juga bagus-bagus, diuji oleh Allah seperti itu. Sementara temannya yang kebalikannya, dia katakan, ana aksar minka mana, kata gue lebih banyak dari lu. Itu kalau bahasa kita ada kesombongan farihin, Allah binasakan kebunnya itu seketika hangus terbakar. Korun luar biasa kaya. Apa ujungnya? Seperti itu kejadian. Bandingkan dengan Nabi Sulaiman, subhanallah, gak kalah hebatnya, justru lebih hebat dari Allah. Kekayaannya Allah kali raja kita, raja langit, raja dunia. Dia mengumpulkan tentara-tentaranya, ngomong tuh pasukannya bukan dari manusia doang, ada burung, ada binatang, ada jin, bilang tuh sama tentaranya, para tentara-tentara, siapa yang bisa mendapatkan siapa
bisa mendatangkan ratu Balkis singgasananya di depan Anda Tuhan sebelum Anda bertanding. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi luar biasa. Tapi gimana sikapnya? Oh, semuanya adalah anugerah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat semua ini adalah untuk memujiku. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur? Apakah orang yang bersyukur? Nabi Sulaiman dengan kekayaan menjadi soleh, tapi Korun dengan kekayaannya menjadi salah. Ini makolah sebagai pengingat buat kita hati-hati. Secara umum, kalau orang punya kelebihan itu berpotensi, hati-hati, bahasa hati berpotensi ada kesombongan. Kalau ada kelebihan harta, kelebihan tahta, kelebihan itu, kelebihan ibadah itu bisa berpotensi. Alasan hanya ketika dia yang buahnya adalah kesombongan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kelebihan umumnya hati-hati. Apapun kelebihan fisik, boleh pakai cowok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati tuh kalau selalu menangin terus, ada kelebihan terus, keluar terus. Kata-kata keluar. Kalau saya kalah terus, jadi susah sombongnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-malu lidahul mutakabbirin, bahwa harta kekayaan itu adalah selendangnya orang-orang yang sombong. Yang terakhir, nasihat dari Muhammad Razi, apa yang terakhir, waktunya suqul akhirah. Dunia itu adalah pasarnya akhirat. Pasar dunia, pasarnya akhirat. Apa aktivitas yang ada di pasar? Adanya transaksi jual beli. Ada yang jual, ada yang beli. Allah membangun hubungannya dengan hambanya disebut dengan transaksi jual beli. Salah satu hubungan kita seorang muslim hamba Allah di dalam hubungan dengan Tuhannya, salah satunya dibangun dengan hubungan transaksi jual beli. Di dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah memberi kepada orang-orang yang beriman jiwanya, hartanya, apa dengan memberi dengan surga. Kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Menjual apa? Menjual dengan barang yang halal, caranya dengan halal, duitnya juga halal, barangnya halal. Itu dibangun dengan itu, bahwa pasar dunia ini adalah pasar sebagai pasarnya akhirat. Akhirat nanti bentuknya seperti apa? Ditentukan di pasar sekarang, di dunia sebagai transaksi jual beli. Terakhir ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda bahwa
Di antara yang empat ini Pak, semua pertanyaan cuma satu. Satu yang pertanyaannya dua, apa? Al-malu min aina iktasabahu wa aina anfaqu. Harta itu dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Maka itu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah nasihat dari Imam ulama ahli juhud Syekh Yahya bin Al-Qarrafi. Mudah-mudahan sebagai bahan renungan, pemahaman buat kita untuk melangkah lebih baik terhadap nasihat ini. Wallahu